Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami juga doakan jika ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Ibadah puasa adalah ibadah yang melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang makin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa meningkat spiritual kita. Dengan puasa terlatih emosional kita. Dengan puasa dihadirkan sisi sosial kita. Dan dengan puasa pun meningkatlah intelektual kita. Maka ketika sedang berpuasa, janganlah kita malas. Kenapa? Karena harusnya ibadah puasa Ramadan itu menjadi demands of productivity. Menjadi bulan yang bisa meningkatkan produktivitas. Karena setiap amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, apalagi saat berpuasa, itu pahalanya dilipat gandakan. Ya, amalan wajib dilipat gandakan pahalanya, amalan sunnah diberikan pahala seperti pahala wajib. Masya Allah. Maka jangan sampai bermalas-malasan ketika berpuasa di bulan Ramadan. Tidak sedikit di antara kita yang suka mengatakan begini, Ustadz, bukankah tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah? Dengan menggunakan dalil naumus shaimu ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Apakah demikian adanya? Mohon maaf, jangan sampai salah memahami keterangan ini. Karena yang dimaksud tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah dengan dua syarat. Yang pertama, dia memilih tidur di siang hari ketika berpuasa daripada dia berbuat maksiat. Artinya apa? Daripada waktunya dihabiskan maksiat, dihabiskan ghibah, ngomongin kejelekan orang lain, dihabiskan dengan sesuatu yang sia-sia, maka dia memilih tidur dalam rangka menjaga dirinya agar tidak terjelembab pada maksiat. Maka itu boleh. Dan tidurnya pun dipilih waktunya kapan. Misalnya kita bisa pilih waktunya dari ba'za zuhur ya sampai sebelum asar. Kita bisa tidur di situ. Tapi kan kalau yang beraktivitas misalnya ada jeda tuh. Dari waktu istirahat misalnya zuhur sampai sebelum jam 1 kita kembali ngantor, boleh istirahat di situ. Jadi tidurnya ketika berpuasa itu bukan menunjukkan kemalasan, tapi dia sedang meninggalkan maksiat, meninggalkan yang sia-sia. Daripada dia maksiat, dia memilih untuk tidur. Nah, alasan yang kedua atau syarat yang kedua, dia memilih tidur ketika siang hari saat berpuasa karena dia sedang menyiapkan tenaga. Dia sedang menguatkan dirinya untuk apa? Agar nanti malam dia bisa i'tikaf, agar nanti malam dia bisa ibadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka siangnya dia gunakan untuk istirahat. Dan itu boleh. Artinya jangan malas ketika puasa. Maka seringkali kita berdoa ya, dalam sebuah hadis ada doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita bacakan agar kita terhindar dari kemalasan. Apa di antara doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kesalahan dan kemalasan. Berarti itu menunjukkan bahwa orang yang malas itu keliru. Orang yang malas itu salah. Sampai kemudian kita berdoa dari sesuatu yang menjatuhkan kita, dari sesuatu yang buruk untuk kita.
dari sesuatu yang pelit dalam diri kita. Ada doa yang kita bacakan dan kita panjatkan agar kita terlindung dari sifat kemalasan. Maka sungguh orang yang malas itu tidak akan mengantarkan kebaikan. Orang yang malas tidak akan menemukan kebahagiaan. Orang yang malas tidak akan menemukan nikmat dari setiap apa yang dihadirkan. Karena pangkalnya dari malas itu nanti akan membawa kita kepada kebodohan. Malas itu akan mengantarkan kita kepada kehancuran sampai nauzubillah. Karena malasnya kita dalam beribadah, dalam berusaha, dalam berikhtiar, sampai kemudian nanti kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ayo selama Ramadan lebih produktif. Selama Ramadan lebih serius dalam menjalankan sesuatu. Ada target yang ingin kita capai, ada tujuan yang ingin kita raih. Karena kalau kita bicara sejarah misalnya, Baginda Muhammad beserta para sahabat ketika perang Badar dengan jumlah muslim yang sedikit mampu mengalahkan orang kafir Quraisy, dan ternyata itu terjadi di bulan Ramadan. Masya Allah. Artinya Ramadan bukan bulan malas-malasan. Saat puasa bukan berarti kita malas. Justru saat Ramadan kita harus lebih sungguh-sungguh dalam berikhtiar. Saat berpuasa jadikan aktivitas kita sebagai ladang pahala ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadirkan puasa yang terbaik dengan sikap yang terbaik dan sesuatu yang produktif kita jalankan. Mudah-mudahan kita semua sukses di bulan puasa Ramadan ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.